Yo, welcome back to my channel Sukri Ilahi Pratama. Oke teman-teman, jadi di video pagi hari ini gitu, aku tuh akan membahas tentang story-nya Vicky Naki yang lagi teleponan gitu. Habis itu akan membahas sedikit banyaknya imun dari live-nya Tuba tadi malam. Nanti aku akan posting live-nya per part gitu. Aku potong-potong aja sih bagian-bagian yang menurut aku penting. Dan kita akan terjemahkan juga. Nah, intinya gitu ya, setengahnya udah kalian tonton tadi malam. Tapi yang paling penting adalah kita akan melakukan investigasi tentang dengan siapakah Vicky Naki teleponan pada waktu sampai di Jakarta tadi malam. Waduh. Baiklah, seperti biasa teman-teman. Sebelum aku membahas videonya, aku sarankan kepada kalian untuk mensubscribe channel ini, like video ini, dan pastinya berkomentar ya guys ya. Oke, langsung aja kita membahas tentang story-nya dulu nih. Alright guys, Nah, kita udah lihat ya bahwa Vicky Naki itu selesai seminar, dia langsung mau balik ke Jakarta. Ini dari Jogja kan, dia nggak nggak ngumpul dulu dengan mamanya beberapa hari. Padahal perkiraan aku kemarin dia bakal 1 atau 2 hari di bareng mamanya dulu. ini aku. Nah, ini adalah momen-momen orang-orang yang ketemu dengan Vicky di acara. Rame banget teman-teman. Tapi nggak bisa dipungkiri wajah lelah itu ada teman-teman ya. Maklum lah. Anak muda, pekerja keras teman-teman. Jadi wajar kalau dia kecapean. Tapi mudah-mudahan nggak drop ya. Nah, ini nih jadi pertanyaan, Bang. Dengan siapa sih Vicky Naki teleponan gitu? Waduh. Jadi gini, kalau kita lihat, ini postingan 6 jam. Iya, ini aku baru landing. 6 jam yang lalu. Tapi tunggu. Sebelum kita bahas itu, kita nonton dulu story-nya ya. Jakarta nih ya, pulang dulu ya. Nah, tebakan kalian dengan siapakah Vicky Naki teleponan? Dengan Mama Eva, Bang? Bisa jadi 50-50. Tapi kalau dengan Mama, pasti dia akan bilangnya, aku baru nyampe sini, mah. Nanti baru landing Jakarta, nanti telepon lagi ya, mah. Nah, biasanya kayak gitu kalau cara ngomongnya. Ada mamanya. Tapi di sini ngomongnya langsung. Tapi ada langsung bilang, aku baru nyampe Jakarta nih, landing Jakarta nih. Aku pulang dulu ya. Itu kayak ada, bukan manja ya, kayak nada pelan-pelan gimana kalau lagi ngobrol sama Tukba gitu. Buktinya, kalau hasil investigasi aku, ini 6 jam yang lalu. Iya, Story ini 6 ini jam. aku baru landing di Jakarta nih ya, pulang dulu. Dan aku bikin video ini jam 2 pagi. Sedangkan kalau kalian nonton live-nya Tukba tadi, yang dia itu berhenti live-nya, kan dia udah live 1 jam lebih tuh. Habis itu dia berhenti live-nya. Dia minta waktu 15 menit sama si Amal. Katanya mau nyari tempat bagus sama jaringan lah kata dia. Dan kalau kita hitung, waktunya itu dari jam 20 lewat 10. Berakhirnya live tadi ya. Jam 20 lewat 10. Jam 20, 6 jam yang lalu berarti jam 8. Nice. 8 jam. 6 jam yang lalu berarti jam 8. Berarti gitu ya. Selesai dari live ini, ada kemungkinan Tukba itu teleponan sama Vicky. Waduh. Karena banyak yang bilang, ya mungkin dia juga ada tahu lah dari story Vicky bahwa dia tuh bahwa Vicky mau datang lagi, mau balik ke Jakarta. Ini dia imun nih teman-teman ya. Ya bisa dibilang 50-50 lah teman-teman, 50-50. Aku bukan 50-50 lagi, 70-30 lah. Aku punya tuh persentase 70% bahwa Vicky itu lagi teleponan sama Tukba waktu landing. Wede. Nah, di sini aku juga mau bahas tentang live-nya Tukba nih. Dia tuh kelihatan cantik dengan kupluknya teman-teman. Dia tumben banget nih pakai kupluk teman-teman ya. Kayak ada imut-imutnya gitu. Asik. Nah, di sini dia live bareng Amal dan juga ini si Eda ya. Nah, kita ada dengerin semua ocehan, cerita, bahkan Eda itu juga bahasa Indonesia. Diajarin Tukba itu pakai bahasa Indonesia. Nah, yang menurut aku tuh penting untuk dibahas itu adalah di bagian live yang ini sih. Di live yang ini ada beberapa orang yang nanya tentang momen truth order lah, truth order. Jadi ada yang nanya kenapa nangis di season 3 diganti jadi kenapa nangis di season 2. Tuba jawab, ya aku di setiap season nangis gitu.
dan dia nggak bisa jawab, teman-teman. Berarti ada something spesial tentang Vicky dan Tuba. Karena penyebab dia itu menangis. Nggak mungkin dikasih bawang matanya, teman-teman ya. Jadi intinya tuh pasti ada sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan. Layaknya ke Glata Tower. Dan di sini gitu, kita tuh bisa melihat lagi Tuba itu adalah cewek yang misterius. Ya setelah dia itu memposting foto dengan dengan mamanya, ternyata dia nggak bisa posting foto dengan abangnya. Kayaknya abangnya belum pengen dipublish ke publik gitu. Nggak apa-apa. Kita nunggu waktunya aja, teman-teman. Pasti suatu hari nanti akan dipublish bareng, foto bareng dengan abangnya kok. Di sini Tuba itu nanya ke Eda, berasal dari pertanyaan kalian yang nonton ya. Bagaimana kalau kamu punya pacar orang Indonesia? Kenapa enggak, kata Eda. Bagaimana kalau seandainya kamu menikah dan diajak tinggal ke Indonesia? Kenapa enggak? Itu kata si Eda. Lalu si Amal menjawab waktu itu juga pernah bertanya tentang sekolah, kuliah sambil menikah. Dan Tuba Amal bilang, ya aku mau aja gitu. Waduh. Menurut aku, Tuba itu sedang mencari informasi, mengumpulkan informasi pendapat orang-orang sekitarnya tentang hal-hal yang ada dalam pikirannya. Biasanya kita akan nanya sesuatu hal kepada teman kita. Kalau seandainya dalam pikiran kita tuh terlalu berat nih. Wah, aku nggak nemu nih jawabannya. Coba tanya ini sama orang. Tapi kita malu nyebut itu diri kita gitu ya. Bisa jadi. Tapi di sini Tuba bilang kan, aku pikir keluarga aku tidak akan memperbolehkan aku menikah sebelum aku menyelesaikan kuliahku. Itu masih pemikiran Tuba. Kita belum mendengar pendapat langsung dari keluarganya. Namun intinya teman-teman ya, dari pihak Vicky, Mama Eva sudah bilang waktu itu juga di live-nya, bukan di live, di story-nya, kalau seandainya rasanya gitu ya, nggak bisa menjaga pertemanan gitu, pengen selalu dekat dan segala macam, maka menikahlah, diperbolehkan. Berarti ibaratnya udah dikasih lampu hijau untuk menikah nih si Vicky, tinggal pasangannya. Dan menurut aku pribadi, kita tuh nggak tahu tentang pendapat keluarga Tuba. Maybe dia bakalan membolehkan, maybe juga enggak. Tapi yang jelas kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Nah ini bawahnya agak-agak jauh nih ya. Karena kita tuh kan manusia biasa teman-teman ya. Kalau Tuhan kita bilang enggak tapi Tuhan bilang iya, ya akhirnya bakal terjadi iya juga. Nah itu dia yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Melihat ending dari cerita Vicky Tuba ini. Pasti kalian mengharapkan hal yang sama. Mereka ini menikah. Mereka akan hidup bahagia di Indonesia atau mungkin di luar negeri. Karena Tuba keluarga Vicky pun bilang kan waktu di vlog bareng Nada, Mama Eva bilang, mau tinggal di luar negeri, udah nggak apa-apa. Itu haknya Vicky. Mama Eva dan keluarga mah menyerahkan semuanya ke Vicky. Nah, kalau menurut kalian nih, apakah menurut kalian Tuba itu sedang mencari informasi tentang apa yang dia pikirin? Dan bagaimana menurut kalian tentang cerita Vicky Tuba ini? Kalau menurut aku sih semakin semakin seru. Bahkan Tuba di live ini juga menyenggol-nyenggol season keempat. Nyenggol season keempat nih. Dia bilang, dia jawab pertanyaan yang tentang season keempat ya. Nah, apakah di season keempat Tuba akan nangis gitu kan? Ya, aku akan nangis lagi gitu. Nah, dan ada beberapa hal kata-kata lagi tentang season keempat, tapi aku lupa. Tapi intinya dia sudah menyenggol-nyenggol tentang season keempat. Dan season keempat ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Apakah gitu ya, Tuba akan ikut dengan Vicky ke Eropa? Mengingat di season 3 mereka sudah ada bahasan tentang Eropa. Atau Tuba akan menjadi destinasi terakhir or first time Vicky sebelum ke Eropa dan sesudah Eropa. Kita nggak tahu nih. Mengingat Vicky berangkat tanggal 28 dan Tuba itu besok jam 2 sore baru berangkat ke Ankara. Jadi patut dinantikan apa yang akan terjadi pada tanggal 28 dan apa yang akan terjadi pada pertengahan bulan Januari. Ada apa bang? Ya kita nggak tahu. Mungkin pertengahan Januari mereka ketemu. Kok lama kali bang? Ya kita nggak tahu teman-teman. Nantikan aja. Aku berharap sih doa yang terbaik dari teman-teman untuk hubungan mereka. Dan pastinya support terus.
Dan yang paling penting nih, jangan terpengaruh dengan omongan kiri kanan selagi masih ada lampu hijau dari keluarga Vicky Naki. Dan juga tentunya Tukba yang sudah mulai terbuka dengan teman-teman, dengan penontonnya. Yowes gitu. Kita nikmati aja alurnya. Dah, oke, mungkin cuman ini sih yang bisa aku bahas sedikit banyaknya dari story juga live mereka. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan kebahagiaan di akhir tahun gitu. Ya maybe sudah direncanakan oleh Vicky mungkin di malam tahun baru main kembang api bareng Yayang gitu. Ya, kita nggak tahu teman-teman. Aku nggak tahu, tanya Vicky aja gitu ya. Ya, oke teman-teman, sekian video ini. Semoga video ini menghibur teman-teman dan selamat beraktivitas. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di video update selanjutnya. Bye bye.